Terletak di daerah Cikarang, Bekasi, di mana pusat perbelanjaan yang dibangun sejak tahun 1979 untuk dioperasikan menjadi sebuah pasar tradisional untuk masyarakat sekitar. Namun naasnya pada tahun 1998 terjadi kerusuhan di tempat ini sehingga menyebabkan adanya kebakaran. Tak hanya sekali saja kebakaran yang terjadi di tempat ini karena setelah adanya renovasi di tahun 2000. Namun lagi-lagi pada tahun 2015 terjadi sebuah peristiwa kebakaran yang melanda pusat perbelanjaan ini. Hingga akhirnya kosong dan terbengkalai sampai sekarang. Terus dibangun kembali, setelah itu kebakaran lagi. Adanya kebakaran itulah yang sebenarnya melatar belakangi kosongnya tempat ini. Namun ternyata usut punya usut sudah sejak zaman dahulu lokasi dari pusat perbelanjaan ini memang sudah angker adanya. Mode kayak atau apa, orang Belanda juga ada, hantu-hantu Belanda juga ada. Tak hanya itu saja, warga yang memang tinggal di dekat area tempat ini pun akhirnya mendapatkan berbagai macam gangguan dari makhluk-makhluk astral yang memang bernaung di tempat ini. Gede terus ada bentuk gitu. Pokoknya ada orang bentuk gede gitu kan, hitam, ada yang di atas ini katanya. Kalau malam. Ya yang kesurupan itu ada juga sih. Banyak kan di bawah, basement. Lantas, mampukah kami mengusut tuntas seluruh peristiwa tragedi yang ada di tempat ini? Oke Den, Rudi, kita udah sampai di tempat yang dulunya ini tuh digunakan sebagai tempat pusat perbelanjaan. Walaupun sudah beberapa kali juga dilakukan renovasi, tapi masih terjadi kebakaran. Nah ini nih yang bikin aku penasaran. Dalam itu sempat banyak sosok ya, sosok entah wanita ataupun apa, tapi emang ada yang menjanggalnya itu adalah di bawah bangunan ini sih. Mungkin kita coba lihat lebih lagi aja kali ya, kita Siap. masuk ke dalam gimana? Siap. Yuk. Kayaknya pintu masuknya yang ini nih. Kami pun mulai memasuki area pusat perbelanjaan yang sudah terbengkalai Kita masuk ke karena dalam nih, Rut. kebakaran. Saya rasa seperti, sesuatu yang badan saya sakit nih. Iya, betul. Sakit. Sebelah sana. Oh ya, Dan Ya. juga ngerasain ini pas banget barengan. Tiba-tiba saja Den Ananda dan Rudi merasakan adanya sosok wanita. Kami pun mencoba untuk menghampiri sosok wanita tersebut untuk mencari informasi mengenai tempat ini. Ya. Di samping saya persis, ini ada sosok perempuan. Dia berdarah-darah. Kamu ini namanya siapa? Siapa nama kamu? Dia dengan cemberut menggeleng. Maksudnya apa tuh? Dia nggak mau diajak Dia keluar? nggak mau menyebutkan nama. Ya sudah, kenapa begini? Jatuh berdarah. Ada seorang perempuan, dia mengendarai motor. Karena dia ngantuk, akhirnya dia kecelakaan. Kecelakaan itu di mana, Ruth? Kecelakaannya di jalan yang tadi pas kita masuk atau di jalan mana? Di mana kejadian itu? Dia cuma bilang, Gitu gerakannya dia kayak gitu. Dia cuma bilang seperti itu. Jadi yang saya tangkap kejadiannya sekitar sini, tidak jauh dari sini. Kalau kecelakaan paling di ini lampu merah. Sama ini apa namanya? Pas tikungan ini nih, depan pasar. Kenapa dia memilih tempat ini sebagai rumahnya dia? Karena dia kejadiannya di sini dan dia merasa tempat ini cocok bagi dia, nyaman bagi dia, akhirnya dia tinggal di sini. Jadi tempat ini setelah terbengkalai baru dia jadikan ini rumahnya.
ketika tempat ini terbengkalai itu malah lebih menambah nyaman lagi, dia bilang. Lebih menambah kenyamanan. Tapi memang masuk akal ya, ketika tempat memang udah terbengkalai ya, itu jadi tempat yang cocok ya Iya. untuk makhluk-makhluk seperti ini. Dia kayaknya kepalanya pada saat dia jalan pulang malam ngantuk dan kepala itu kayak pecah gitu. Makanya pada saat ditanya agak pelintan, agak lupa. Tapi emang hawanya dia itu adalah dingin. Karena dia emang nggak mengganggu juga di sini. Oh, jadi pada saat tempat ini masih aktif gitu, ataupun sudah terbengkalai, dia nggak pernah mengganggu orang-orang yang ada di sini ya. Betul banget. Karena kebetulan kan tempat ini juga cukup dekat dengan ini ya, rumah-rumah warga yang ada di sekitar sini. Jadi dia bisa dipastikan bukan sosok yang mengganggu. Dia hanya menempati ini sebagai rumahnya aja ya, setelah kecelakaan itu. Iya. Dan ya, Terima kasih waktu. semoga dia bisa tenang. Kami pun mencoba untuk lebih dalam lagi menelusuri tempat ini demi menguak hal apa saja yang sebenarnya terjadi di sini. Sebentar. Seperti ada senandung, ada tertawa anak kecil. Anak kecil? Di sebelah sana. Oh iya. Dan kamu dengar juga? Aku melihat sosoknya. Sosok anak kecil ada. Lumayan ada 7 anak. Oh, banyak dong. Hah? Ini sih. Oh, astaga. Semakin dekat, terasa ini hawa seperti ada anak-anak. Itu banyak sekali anak-anaknya. Lagi ngapain mereka, Den? Sedang main. Main. Ini sih. Dia lagi diajak main. Ruth? Rudy tiba-tiba saja berlari untuk menghampiri anak-anak kecil tersebut. Seolah-olah Rudy sedang diajak bermain dengan sosok anak-anak kecil yang berada di tempat ini. Siapa? Main. Ada 7. Siapa kamu? Ada sesosok anak kecil tiba-tiba menarik tangan saya. Dari sana ke sana. Dan ini dia, si bocah itu. Siapa kamu? Ya, saya dipanggil kakek. Samping saya, ini ada satu anak laki-laki. Dia punya temannya berjumlah 6 orang. Temannya lagi lari-lari di sebelah sana. Dia belah tengah rambutnya itu lurus belah tengah, terus bibirnya tipis, matanya agak sipit. Dan dia berkulit agak kecoklatan. Tingginya segini. Umurnya kira-kira seperti anak berusia 6 tahun. Dia lagi ngirup-hirup permen yang saya kasih. Dia kayaknya suka, enak ya. Dari mana kamu? Bawah. Dari bawah. Dari bawah katanya. Semua dari bawah? Semua dari bawah. Dari bawah. Dari bawah tuh maksudnya apa ya? Sebentar. Berarti benar yang tadi dibilang Den, ini kayak seperti ada sesuatu di bawah. Bawah apa? Makam.